pagi hari ini kita masih bisa bertemu di sini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jangan lupa tetap protokol kesehatannya harus terjaga. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya ada yang tahu lagu Indonesia Pusaka? Oke, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Oke, selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak melihat di sini nih ada 3 bangku kosong. Alinda, ada yang tahu Alinda kemana? Izin. Oh iya, Alinda izin, betul. Yang kedua, Padlan kemana Padlan? Oh, Padlan izin menjenguk neneknya yang sedang sakit ya. Oke, baiklah. Yang ketiga ada Talita. Talita juga gak kelihatan, kemana Talita? Oh iya, izin juga. Oke, baiklah. Untuk semua yang sedang sakit, entah neneknya, kakeknya, keluarganya, kita doakan bersama semoga mereka diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tema E tentang wirausaha. Silakan lihat di layar. Ada yang tahu ini lambang apa ya ini? Asian Games adalah pesta olahraga antar negara-negara di Asia. Ketika tahun 2018 Asian Games diadakan di Jakarta dan Palembang, Indonesia, merupakan suatu kehormatan pesta olahraga bisa diadakan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara, kemudian ekonomi daripada negara Asia Tenggara, dan kita akan membahas tentang tema E, subtema 1. Oke, sekarang silakan keluarkan bukunya tema E tentang wirausaha. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 2. Di sini kita melihat lambang Asian Games. Asian Games diadakan di Jakarta pertama kali ketika tahun 1960 dan pada 2018 Asian Games kembali diadakan di Jakarta dan ditambahkan dengan kota Palembang. Apa fungsinya Asian Games? Asian Games di antara negara-negara Asia berfungsi untuk mengikat kerjasama antara negara-negara Asia. Jadi negara satu dengan negara yang lainnya bisa bekerja sama lewat apa? Lewat event Asian Games. Jadi mempererat persaudaraan, kemudian memperkokoh satu sama lainnya dalam bidang kerja sama. Dari sini, setelah kita tahu kegiatan di Asian Games, maka kita bisa menyimpulkan apa saja yang ada pada Asian Games. Kita bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan adik simbol. A-nya apa? Di mana? K? Kapan? Sim? Siapa? M-nya? Mengapa? Bagaimana? Oke, pinter. Baiklah, pertama di halaman 3, silakan anak-anak lihat di halaman 3. Peta pikiran dari peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi.
Nah, baiklah, dari sini ketika sudah kita melihat logo Asian Games, ada yang tahu apa sih arti dari logo Asian Games? Ada yang tahu? Nah, kita lihat di lambang tengahnya itu adalah ada matahari. Matahari di sini menjelaskan bahwasanya Asian Games adalah energy of the Asia. Jadi energi dari seluruh arah di penjuru bumi ini adalah matahari. Maka diharapkan Asian Games ini di Indonesia, Jakarta dan Palembang bisa menjadi energi Asia untuk bisa bersinergi. Kemudian kita lihat di sekeliling daripada mataharinya itu ada apa? Ada bangunan datar berwarna-warni. Itu merupakan gambaran dari Gelora Bung Karno yang ada di Jakarta dilihat dari atas. Di sini dengan harapannya bahwa Gelora Bung Karno atau yang biasa disebut dengan GBK bisa menjadi pusat daripada olahraga-olahraga di antara negara lainnya yang ada di Asia seperti itu. Dimulai dari Asian Games, maka diharapkan bisa menjadi pusat daripada Olimpiade untuk dunia. Nah, diadakannya Asian Games bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan asing karena dampaknya bagi ekonomi di Indonesia. Yang pertama, bisa mengenalkan bentuk-bentuk dan banyak ragamnya pariwisata di Indonesia. Karena bisa memperkenalkan kepada dunia, Indonesia mempunyai tempat wisata yang tidak kalah menariknya dengan negara-negara yang ada di belahan dunia lainnya. Contohnya tempat wisata yang menarik di Indonesia ada Labuan Bajo, ada Candi Borobudur. Ada lagi apa? Siapa yang tahu? Tempat wisata menarik di Indonesia? Pulau Komodo. Pulau Komodo, betul sekali. Ada lagi? Tidak ada yang tahu? Waikambas bisa jadi. Nah, itu merupakan banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk dampak daripada efektivitas kerjasama Asian Games atau kita bisa memperkenalkan wisata-wisata di Indonesia kepada wisatawan asing seperti itu. Baiklah, silakan dibuka bukunya halaman 3. Oke. Silakan dibaca, Molly. Pemerintah Indonesia melihat ASEAN sebagai pasar potensial untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah di bidang pariwisata. Indonesia memandang kerjasama di bidang pariwisata sangat penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan perekonomian negara. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kesadaran bahwa ASEAN merupakan kawasan tujuan wisatawan yang mampu bersaing dengan wilayah lain di dunia. Sebagai satu kawasan, posisi ASEAN sangat penting di dunia. Pada periode 2007 sampai 2015, ASEAN mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. ASEAN merupakan kawasan tujuan investasi, perdagangan, dan basis produksi perusahaan multinasional. Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia memiliki potensi ekonomi besar yang sangat diperhitungkan pada masa depan. Baiklah, setelah tadi dibacakan oleh Molly, di sini kita tahu bahwasanya Indonesia punya banyak potensi untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi, apalagi diadakannya Asian Games di Indonesia.
Dilihat halaman 3-nya, peta pikiran. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, potensi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Apa sih potensi Indonesia? Ada yang tahu? Oh ya, Aika silakan. Dalam bidang pariwisata. Oke, betul. Salah satunya potensi Indonesia adalah dalam bidang pariwisata. Karena di Indonesia tadi sudah dijelaskan banyak tempat pariwisata yang bisa dikunjungi. Oke, bagus sekali jawabannya. Yang kedua, apa sih manfaat yang diperoleh jika bekerjasama di bidang ekonomi di ASEAN ini? Ada yang tahu manfaatnya? Silakan. Dapat memperkenalkan wisata-wisata ke negara lain. Oke, betul. Bagus jawabannya. Dapat memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia ke negara lainnya. Bisa membuktikan bahwasanya di Indonesia banyak tempat wisata yang tidak kalah menariknya dengan negara-negara yang ada di belahan dunia lainnya. Oke. Di sini Bapak akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman kalian, menuliskan dan mencatat apa saja potensi yang ada di Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, kemudian manfaatnya, setelah itu peran Indonesia dalam kerjasama ini, dan juga wujud kerjasamanya. Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Setelah kita ketahui dari segi kerjasama di ASEAN Games, kerjasama dalam bidang ekonominya ini, ASEAN Games bisa menjadi magnet yang bisa menarik wisatawan asing yang ada di belahan dunia manapun. Nah, sekarang kita lihat di layar ini. Di sini ada magnet. Ada yang tahu magnet? Oke, tahu. Kita tahu magnet. Tetapi kita belum tahu apa sih fungsi magnet dan apa saja sifat-sifat daripada magnet. Oke, kita lihat videonya. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Magnet mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, maka yang akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling menolong. Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah dua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Dan sekarang, apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan
kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Setelah kita melihat video tadi, ada sifat-sifat magnet. Pertama, magnet mempunyai dua kutub. Yang pertama adalah kutub utara dan yang kedua adalah kutub betul. Yang pertama kutub utara dan yang kedua adalah kutub selatan. Kemudian jika kutub utara dihadapkan dengan kutub utara, apakah mereka akan saling tarik menarik atau tolak menolak? Betul. Ketika kutub utara dengan kutub utara disandingkan, maka mereka akan saling tolak menolak. Sama juga seperti kutub selatan dengan kutub selatan. Jika kutub selatan dihadapkan dengan kutub selatan, maka akan saling tolak menolak. Berbeda jika kutub utara dihadapkan dengan kutub selatan, mereka akan saling tarik menarik. Ketika kutub utara dihadapkan dengan kutub selatan, maka mereka akan saling tarik menarik. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 5. Nah, di sini nomor 1. Tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak, betul. Nomor 2. Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik atau tolak menolak? Nomor 2. Tarik menarik. Nomor 2. Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik, betul. Nomor 3. Tolak menolak. Nomor 4. Tarik menarik, betul. Nomor 5. Tarik menarik. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Bapak anggap kalian sudah mengerti semuanya pelajaran kita tentang magnet ini. Oke, kita kembali ke Asian Games tadi. Asian Games sebelum melakukan pendaftaran para atlet-atletnya, karena di Asian Games banyak sekali atlet yang berpartisipasi, maka harus diadakan pendaftaran. Dan pendaftaran itu harus mengisi formulir. Jadi sebelum orang daftar itu, ketika daftar dia harus mengisi formulir. Semua atlet harus mengisi formulir. Karena masih dalam masa yang normal, belum masuk pada masa pandemi, maka para atlet mengisi formulirnya dengan menggunakan kertas. Yang tertera pada kertas atau lembar-lembaran formulir. Ada yang tahu lembaran formulir seperti apa? Oke, kita lihat. Nah, ini adalah contoh daripada bentuk formulir. Jadi tertera di sana ada namanya, kemudian nama orang tua, kemudian jenis kelamin, ada alamat. Itu adalah hal-hal yang ada pada formulir. Nah, setelah kita tahu bentuk daripada formulir, ada 3 jenis formulir. Ada yang tahu? Apa yang pertama? Formulir pendaftaran. Betul. Ada 3 jenis formulir. Yang pertama formulir pendaftaran, yaitu formulir yang digunakan untuk melakukan pendaftaran atau untuk daftar pada suatu kegiatan. Misalkan di sekolah ada kegiatan ekskul pramuka, maka para peserta didiknya melakukan pendaftaran dengan formulir pendaftaran. Kemudian formulir yang kedua, ya, formulir daftar riwayat hidup. formulir daftar riwayat hidup. Nah,
Ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana kehidupan seseorang dari riwayatnya. Ada dari riwayat pendidikan, ada dari riwayat orang tuanya dan lain sebagainya. Ini formulir riwayat hidup. Jenis yang ketiga yaitu, ya silakan. Formulir slip tabungan. Formulir slip tabungan digunakan untuk menabung ketika di bank. Ada yang pernah ke bank? Banyak. Oke, ada Bank BNI, BNI, Bank Mandiri, Bank BCA dan lain-lain. Nah, sekarang kita buat kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada jam pelajaran ini. Oke, yang pertama, siapa yang tahu? Oke, silakan Haikal. Mempelajari logo dari Asian Games. Oh, logo dari Asian Games, betul. Mempelajari kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Betul, mempelajari kerjasama dalam bidang ekonomi. Betul, baik sekali. Terima kasih. Kemudian, apa lagi yang sudah kita pelajari pada hari ini tadi? Oke, silakan. Oke, Molly silakan. Mempelajari tentang magnet. Bisa dapat saling tarik menarik, tetapi juga dapat saling tolak menolak. Oke, tadi kita sudah mempelajari juga tentang sifat-sifat magnet. Bisa saling tarik menarik dan juga tolak menolak. Nah, tapi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Oke, apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Mustafa. Macam-macam formulir. Oh iya, yang terakhir tadi kita mempelajari tentang macam-macam formulir. Ada formulir pendaftaran, riwayat hidup, dan juga slip tabungan. Nah, oke. Karena kita sudah belajar hari ini tentang hal-hal tadi yang sudah disebutkan, maka silakan dikerjakan untuk ayo berlatihnya nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4. Silakan. Nah, setelah kalian menyelesaikan semuanya, sampailah kita pada akhir pelajaran ini. Marilah kita tutup bersama dengan bersama membaca Alhamdulillah. Sekian dari Bapak, jangan lupa setelah ini dijaga protokol kesehatannya, kemudian tetap makan yang sehat dan jaga kesehatannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.